Lantas bagaimana dengan tokoh-tokoh masa lalu yang dikatakan sebagai Habib ternyata bukan? Bagaimana tindakan Rabithah Alawiyah terkait hal ini? Kalau orang ngaku-ngaku sebagai Habib lalu ketahuan ditindak tegas, bagaimana dengan pencantuman seperti ini? Ini mari kita pikir secara logis gitu. Wahai para muhibbin ajmain. Saya ambil contoh lagi yang kedua yang saat ini sedang populer ya. Setidaknya sejak bulan Ramadan kemarin, yakni yang bisa menandingi hadis atau di luar sana ada catatan-catatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak bosan saya mengucapkan terima kasih atas respon positif Anda, dan tak bosan pula saya menyapa Anda. Semoga kita semua tetap dibersatukan dalam kebaikan dan mencari kebenaran dan bertahan pada posisi yang baik dan benar. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, melihat fenomena belakangan ini berkenaan dengan alhamdulillah ditemukannya sejumlah manuskrip kuno yang kemudian memberikan jawaban atas klaim-klaim sepihak dari kelompok sebelah, ada hal yang menjadi pertanyaan bagi saya tentang banyaknya informasi dulu ya, Habib-habib palsu, dalam pengertian orang yang mengaku diri sebagai Habib ternyata menurut dari sang Habib sendiri itu mereka adalah palsu. Dalam kata lain, barangkali Habib palsu adalah orang-orang biasa yang mereka biasa sebut akhwal, mengaku sebagai Habib dan tidak terdata dalam Maktab Daimi Rabithah Alawiyah. Dari sejumlah orang-orang yang mengaku sebagai Habib ternyata palsu itu, kemudian kan dilakukan tindakan, bahkan ada tindak kekerasan. Dari sini, lantas bagaimana dengan tokoh-tokoh masa lalu yang dikatakan sebagai Habib ternyata bukan? Pertama, apa tindakan dari Rabithah Alawiyah atas hal ini? Kedua, kok bisa tetap bertahan seseorang itu dikatakan Habib padahal keluarga memiliki data bahwa dia bukan Habib? Bagaimana catatan di Maktab Daimi Rabithah Alawiyah? Ini kan yang harus kita pertimbangkan, baik oleh Rabithah Alawiyah atau terhadap mereka-mereka yang umum disebut sebagai muhibbin. Ini kan jelas menunjukkan ada kesimpangsiuran data atau bahkan sama sekali tidak terdata. Saya ambil contoh Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat. Jelas-jelas dipublikasikan, bahkan dibuat makamnya. Ini saya ambil contoh yang umum saja biar mudah. KRT Sumudiningrat ini kan dikatakan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Apakah nama Habib Hasan bin Toha bin Yahya alias KRT Sumudiningrat ini terdata dalam Maktab Daimi? Ini mari kita pikir secara logis gitu. Wahai para muhibbin ajmain. Kalau tidak terdata, kok dibiarkan? Kalau terdata, dari mana sumber datanya? Bahkan keluarga besar Mangkubuanan pernah menantang siapapun yang memiliki data bahwa KRT Sumudiningrat itu adalah Habib Hasan. Ayo kita diskusi, ayo kita berdebat, kurang lebih seperti itu. Sampai-sampai Raden Rasid dari Terhab 2 itu memberikan nomor handphonenya, tapi melokotunda amalalah ujungnya. Nah, dari sini saudara-saudaraku sekalian, saya ambil contoh lagi yang kedua yang saat ini sedang populer ya. Setidaknya sejak bulan Ramadan kemarin, yakni dari Pujuk Banyusangka. Pujuk Banyusangka yang bernama asli Sayyid Husin. Sayyid Husin di daerah Banyusangka, masuk Kabupaten Bangkalan, memiliki putra, diantaranya adalah Sayyid Abdurrahman Pire. Pire itu daerah Sampang, jadi beda kabupaten, yang mana itu diasgafkan. Dua tokoh ini diasgafkan, yang beberapa kali kami ulas. Bagaimana tindakan Rabithah Alawiyah terkait hal ini? Kalau orang ngaku-ngaku sebagai Habib lalu ketahuan ditindaklanjuti, bahkan ditindak tegas, bagaimana dengan pencantuman seperti ini? Apakah ada permohonan maaf, klarifikasi atau apapun?
Nah, ini menjadi pertanyaan, sekali lagi menjadi pertanyaan bagi kita dan sekaligus menjadi permenungan bagi para muhibbin untuk melihat secara objektif, secara jernih persoalannya ada. Bahwa terjadi silang sengkarut di dalam hal ini. Sampai terjadi pencopotan inskripsi makam yang di Bira ya, Sayyid Abdurrahman yang dikatakan Asgaf, kemudian belakangnya bin Ibrahim As-Samarqandi. Ini jauh banget. Sudah jelas dan viral itu. Bahkan Bang Haji Oma Irama sempat menyitirnya. Masa iya Robito tidak tahu apa tindakan dari Robito terkait hal ini? Ya, kita melihat secara jernih. Ya. Kemudian saya akan sampaikan informasi berkenaan dengan Sayyid Hussein yang ada di daerah Banyusangkah, Kabupaten Bangkalan, Madura, tentang nasab beliau ke atas yang disampaikan oleh terah beliau dari Batu Ampar, yaitu Kiai Mun'im. Berikut ini. Suara saya kedua Kadito termasuk Mas Hasan. Dan sampai ke Kadisa, kalau beliau itu pasokan membahas silsilah menghubungkan masalah ketersambungan antara nasab Penamaan sampai dengan Madura, maka dari Kadito manuskrip dalam itu beliau coba diajukan kepada beliau sendiri Kadito, bahwasanya ada catatan manuskrip yang usianya sudah 200 tahun lebih. Kadito Nyai partisan abdinan ilahlah rumah lora tamas itu, bahwasanya itu manuskrip itu ada catatan Sayyid Husin, ada ketersambungannya sama dengan Syedogiri yang sudah diisbat dari Mauro kan itu. Oh, saya itu begini pertama itu kembali bersabda tak salah sangka sangka bina, ternyata Kadito ada catatan Sayyid Abdurrahman Al-Hasani. Ini kan ini lama. Jadi manuskrip dalam telepon beliau keluarga Sidoni termasuk Mas Abdul Hasan, sarang Mas Nujami, siapa tidak ke beliau dengan subhanallah sendiri manuskrip dalam sangat ekabuna, dan beliau akan sangat terima kasih karena manuskrip dalam termasuk bagian manuskrip yang sangat mendukung penuh terhadap catatan yang ada di sini dan diisbat oleh Mauro. Bagaimana dari kalangan Rabithah Alawiyah terkhusus di Maktab Daimi melihat hal ini, karena pernah diasgafkan kemudian diturunkan, lalu dulu datanya bagaimana, apakah terdata di Maktab Daimi? Kalau tidak terdata, kenapa tidak ada tindakan? Yang kedua, dengan adanya data yang seperti ini dan sebelumnya sudah diasgafkan, apakah ada klarifikasi dari pihak Rabithah Alawiyah dari segala jajaran ya, barangkali dari tingkat pusat bahkan sampai tingkat wilayah, atau mungkin ada Rabithah Alawiyah di tingkat kabupaten. Ini kan penting agar kita balancing. Nah, dari sini sahabat-sahabatku sekalian, kita bisa mencermati persoalan yang ada, bahwa sebagian besar dari penyampai-penyampai terkait dengan pujuk-pujuk, terkait dengan silsilah sunan itu memiliki data, menggunakan data jelas. Dan di antara mereka, apakah menggunakan data manuskrip yang ada atau hanya sekedar cerita? Sekali lagi dan lagi-lagi ini perlu kita cermati, terutama bagi Anda ya ayyuhal muhibbin ajmain. Ini saya tidak menyudutkan, biar kita sama-sama membuka ruang-ruang kosong di alam fikir kita, di hati kita dalam menyikapi persoalan ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Matur tak langkong dek setejepon. Semoga kita semua senantiasa dalam berkah Tuhan dan ditetapkan hati untuk mencari dan bersama kebaikan serta kebenaran. Sampai jumpa. Berikan kritik dan saran yang konstruktif di kolom komentar kepada Aras 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.